Halo teman-teman Edukatnesia Channel, kembali lagi dengan pembahasan soal OSN SDMI, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Siapkan alat tulisnya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Gunadi mengamati adanya perbedaan warna bunga pada tumbuhan asoka, padahal bunga tersebut tumbuh dari satu pohon yang sama. Hal yang dilakukan Gunadi tersebut merupakan bagian dari proses A. Pengumpulan data, B. Penyusunan hipotesis, C. Observasi permasalahan, D. Pengambilan kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah C. Observasi permasalahan. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut teman-teman. Gambar berikut merupakan buah tumbuhan pinus. Bagian tumbuhan tersebut dimiliki oleh kelompok tumbuhan A. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, B. Bryophyta atau tumbuhan lumut, C. Pteriodophyta atau tumbuhan paku, dan D. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Jawabannya adalah D. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nomor 3. Suatu tim peneliti menemukan makhluk hidup mikroskopis di perairan rawa gambut Kalimantan. Makhluk tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki satu sel. 2. Hidup bebas. 3. Memiliki inti sel. 4. Dapat melakukan fotosintesis atau menangkap mangsa kecil dengan pseudopodia atau kaki semu. Makhluk tersebut paling tepat diklasifikasikan ke dalam kingdom apakah A. Plantae karena mampu melakukan fotosintesis, B. Protista karena bersel satu, memiliki inti sel, dan bersifat autotrof serta heterotrof, C. Monera karena bersifat mikroskopis dan hidup bebas, atau D. Animalia karena menangkap dan memangsa organisme lain. Jawaban yang tepat adalah B. Protista, karena bersel satu, memiliki inti sel, dan bersifat autotrof serta heterotrof. Kita lanjut nomor 4 teman-teman. Firdaus mengamati berbagai jenis jamur di lingkungan sekolahnya. Firdaus menemukan jamur yang hidup menempel pada roti dan jamur lain yang tumbuh pada pohon yang lapuk. Jamur-jamur tersebut tidak memiliki klorofil dan memperoleh makanan dari bahan organik di sekitarnya. Dari hasil pengamatan tersebut, Firdaus menyimpulkan bahwa jamur termasuk makhluk hidup A. Autotrof karena bisa menghasilkan makanan sendiri, atau B. Heterotrof karena mengambil makanan dari organisme lain, C. Insektivora karena memangsa serangga kecil, atau D. Fotosintetik karena tumbuh di tempat yang terang. Jawaban yang tepat adalah yang B. Heterotrof karena jamur mengambil makanan dari organisme yang lain. Oke, nomor 5. Tumbuhan talas memiliki lapisan lilin pada bagian daunnya yang bertujuan untuk apakah A. mengurangi transpirasi, apakah B. mengurangi gutasi, apakah C. meningkatkan transpirasi, atau D. mengurangi gutasi. Jawaban yang tepat adalah A. mengurangi transpirasi. Oke, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah batang dari tumbuhan dikotil. Batang tumbuhan dikotil akan memulai pertumbuhan sekunder dan membesar pada bagian nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah
Bagian nomor 1. A. 7. Pembuluh darah berikut membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali A. Vena cava superior, B. Vena cava inferior, C. Vena pulmonalis, atau D. Arteri pulmonalis. Jawaban yang tepat adalah C. Vena pulmonalis. Oke, nomor 8. Mulyani menutup sebagian daun tumbuhan dengan aluminium foil, lalu meletakkannya di bawah sinar matahari selama 6 jam. Setelah itu, dilakukan uji yodium pada seluruh daun. Hasil dari uji yodium tersebut didapatkan bahwa bagian yang tertutup foil tidak berubah warnanya, sedangkan bagian yang terbuka berubah menjadi biru kehitaman. Kesimpulan yang tepat dari percobaan tersebut adalah A. Cahaya tidak memengaruhi pembentukan glukosa. B. Fotosintesis terjadi di semua bagian daun. C. Cahaya diperlukan untuk menghasilkan pati dalam fotosintesis. Atau D. Aluminium foil mempercepat fotosintesis. Jawaban yang tepat adalah C. Cahaya diperlukan untuk menghasilkan pati dalam fotosintesis. Lanjut nomor 9. Pembuatan jalur ekologi di bawah jalan tol berfungsi untuk memudahkan migrasi hewan berikut, kecuali A. Kadal, B. Kera, C. Gajah, D. Ayam hutan. Jawaban yang tepat adalah B. Kera. 10. Kebakaran hutan akan berperan besar dalam menyumbangkan molekul titik-titik ke atmosfer. A. Nitrogen, B. Sulfur, C. Karbon, D. Hidrogen. Jawaban yang tepat adalah C. Karbon. 11. Sebuah danau memiliki populasi ikan nila, ganggang hijau, plankton, dan burung bangau. Ikan memakan plankton, sedangkan burung bangau memakan ikan. Jika populasi plankton menurun drastis akibat pencemaran air, dampak pertama yang paling mungkin terjadi adalah A. Burung bangau bertambah banyak, B. Populasi ganggang meningkat pesat, C. Populasi ikan nila menurun, atau D. Air menjadi lebih jernih. Jawaban yang tepat adalah C. Populasi ikan nila menurun. Oke teman-teman Edukatnesia Channel, segini terlebih dahulu untuk part 1. Part selanjutnya stay tune di channel Edukatnesia Channel. Terima kasih.